Ingkang sangat kula hormati dan yang kita hormati bersama guru kita semua Kiai Haji Abdul Wahab Maimun, sedanten para tamu ingkang kula hormati, wonten Pak Hafid, wonten saking kepolisian, saking tentara, Ki Awani, wonten Ki Ahmadi, sedanten Pak Fadli, sedanten ingkang kula hormati, saking Kakanwil, sedanten ingkang kula hormati, wonten Ketua DPR, sedanten ingkang kula hormati. Kula badhe matur tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kathah kitab madaih, kitab-kitab ingkang ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boten enten sebaik yang kita waris. Kados berjanji tiba simtuduror, beberapa kitab memang dados tradisi kabiran angkabirin. Kalau tak bahasa Indonesia sebagai mewakili nggih Mbah kawula, nggih guru kawula Kiai Haji Abdul Maimun, karena niki kathah tamu dari berbagai pulau, kathah santri dari berbagai pulau. Wonten teori umum Islam itu untuk orang-orang peneliti, tiang-tiang pemikir, wonten kata-kata laulam yakun majaa bihi Muhammadun dinan la kana fi aqlin nasi hasanan. Kalaupun Muhammad tidak memaklumatkan Islam ini sebagai agama, akal itu tetap menerima ini sebagai satu kebaikan yang luar biasa, sesuatu yang sangat rasional, sesuatu yang sangat klimat, muntahal ilmi. Misalnya teori bahwa yang berhak jadi Tuhan itu siapa? Ya yang paling awal, wal awal. Karena tidak mungkin eksistensi Tuhan ini didahului oleh yang selain Tuhan. Sehingga teori bahwa Allah itu qadim, Allah itu awal, dan yang berhak jadi Tuhan itu yang awal, itu mbok tidak dikatakan sebagai agama. Akal itu muttarrun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i, li'annal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga ketika Islam diuji oleh komunitas yang lain, Nabi dengan rileksnya ngendikan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Hak itu datang dan sesuatu yang batil itu tidak pernah bisa memulai dirinya. Wa ma yubdi'ul batil, memulai saja tidak bisa, karena memang nggak pernah wujud sebagai eksistensi yang real. Misalnya uluhiyatu Fir'aun, uluhiyatu Namrud, termasuk uluhiyatu Isa, itu sesuatu yang nggak pernah nyata, sehingga tidak pernah wujud. Sebab niki kalau cerita hebatnya Mbah Maimun, Mbah Munu sangat mencintai Kiai asmane Mbah Mahfud Atur Musi. Kalau nate hormat acara nipun bau bab teng mriki Khalil Said Muhammad niku terakhir yai nyambut teng mriki cerita keramate Syekh Mahfud Atur Musi. Syekh Mahfud niku gurunipun Mbah Hasyim. Nak sanad sarang nggih misale Mbah Maimun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang niku nate ngaos Ki Mahfud. Syekh Mahfud niki muridipun Said Abi Bakar Sato. Syekh Mahfud itu cerita tentang kitab Nailul Ma'mul, tentang Kitabul Illah. Nailul Ma'mul itu kitab kesayangane Mbah Sahal. Ketika Ki Sahal ngaos Mbah Zubair, niki cerita tentang santri-santri mriki. Ketika Mbah Sahal ngaji kepada Mbah Zubair, ngaji Lubul Usul, niku sambil ngaji mentakriri, kemudian lahir karangan beliau jenenge Thariqatul Husul. Thariqatul Husul nyarai Lubul Usul. Beliau cerita bahwa makhot kitab itu dari kitab Nailul Ma'mul, karanganipun Syekh Mahfud Atur Musi. Niku luar biasa. Syekh Mahfud itu cerita, nggak ada orang sebaik ulama, nggak ada rasionalitas sebaik ulama, bahkan bisa ngalahkan malaikat. Karena ketika malaikat dipuji-puji di depan Rasulullah, niku Nabi ngendikan wajar malaikat iman, wong tahu hamalatul arsy, tahu aras, tahu surga neraka. Ini ada imannya orang-orang yang tidak tahu, tapi imannya setingkat sama yang tahu. Dia niku para ulama. Ceritanya Syekh Mahfud Atur Musi teng Kitabul Ilah saged jenengan cek. Suatu saat Imam Amudi kabudut, biasanya mas saya mereka mau saya Amudi, wonten sing maos Amidi, ngangge Hamzah Amudi. Niku pas kabudut, beliau itu guru matematika. Niku kalau cerita tentang putih-putih, beliau guru matematika. Muridnya itu curiga, mosok guru matematika mlebu swarga. Guru matematika tenan, maksudnya mboten gaji, guru-guru ikhlas. Penting ikhlas niku, mboten ikhlas ruwet donya niku, mboten ikhlas ruwet. Tapi gaji gak angsal, niku rezeki, tapi mboten ikhlas itu masalah. Kalau baleni gaji itu mboten masalah, tapi mboten ikhlas niku masalah. Niku Imam Mahdi ketika kabudut, muridnya niku tanglet, ma fa'alallahu bik, apa yang diperlakukan Allah untukmu? Jawab Imam Mahdi niku, aku kon mulang malaikat. Mboten enten jenengan mlebu swarga mau mikir niku mboten, kan mulang malaikat. Terus Allah dawuh teng Imam Mahdi, ya Amudi istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Manjen niku kula apal. Istadilla bi wahdaniyati fi hadrati malaikati. Coba
terangkan dalil bahwa saya ini satu di depan para malaikatku. Apa jawaban Imam Ma'mudi? Kula apal tenan dawuh beliau. Ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasa was satruse ila ma la nihayatallah nisbatul far'i ilal asli fatabatal wahid. Semua angka mulai 2, 3, 4 sampai miliar sampai triliun itu nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro telu sampai 1 miliar itu statusnya tetap al-far'u, tetap cabang. Yang paling pokok adalah satu. Qul huwallahu ahad. Malaikat manduk-manduk. Artinya meskipun kita sebagai manusia itu tidak pernah melihat Allah, tapi kita berkeyakinan Allah itu pasti satu. Karena tidak ada angka kecuali dari mulai angka satu. Makanya beliau ngendikan ya malaikat Allah nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu kabeh nisbatul far'i ilal asli. Al aslu huwa napa al ahad, angka satu atau al wahid. Malaikat manduk-manduk. Kata malaikat mandek man kira Allah langsung oleh iman itu koyok malaikat. Dan ini kangkang mbak-mbak sing ngaos teng mriki, sebab itu semua pondok pasti ngajarkan pertama tauhid wajib akli. Wajib akli itu mala yutasawwaru fil akli adamuhu. Enggak kebayang secara nalar itu tidak ada. Dan ini yang dimaksud Nabi nafsiri dawi Allah ketika Fathu Mekah kul ja'al haqqu wa ma yubtiul batil wa ma yu'id. Ketika al-haq ini datang, al-haq itu apa? Ya tadi, nggak mungkin angka 2, angka 3 kamu katakan angka yang pokok. Nggak mungkin orang yang dituhankan misalnya Nabi Isa atau siapa sajalah yang dituhankan itu menjadi pokok, nggak mungkin. Yang pokok adalah al-awwal. Awal itu siapa? Ya al-ahad tadi, al-wahid. Sebab niku ketika Rasulullah SAW ngendikan siapa wong paling keren, dijawab malaikat. Ya wajar kono iman ngerti pangeran. Para sahabat ya wajar iman ngerti aku tak didik aku. Tapi tu baliman amanabi walam yaroni. Sing aneh iku ora roh aku tapi iman be. Sebab niku di klasmen kehormatan niku mboten enten sing menandingi ahlul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, karuan Allah tentu nomor 1. Wal malaikatu normal karena malaikat ini penjaga aras, penjaga surga neraka, wajar lah kalau iman. Terus wa ulul ilmi qaimam bil qisti, dan ulul ilmi orang yang punya ilmu. Karena ketika kita berlogika tauhid kayak tadi, apa angka paling induk? Ya angka 1. Lan riyen kula ngaos kalian Mbah Maimun ngaos Al Husnul Hamidah, kitab pelajaran 2 aliyah. Niku pengarangnya gambarno sifat 1 niku ngangge gambare sampean cek apik cek elek tetap dimulai saking nuktah 1 titik. Kamu gambar apa saja pasti dimulai dari 1 titik, karena nggak mungkin gambarmu apik cek elek tetap dimulai dari 1 titik. Ini disebut nuktatil wujud. Sehingga sirinya bismillah itu dimulai dari bismillahirrahmanirrahim titik ebak. Mergo ana nuktatul wujud wabi yastamiddu minhu kullu maujud. Dawe Said Abi Bakar Satot kitab Anah wasirul ba niku fi nuqtati. Rahasianya ba itu di titiknya. Karena titik itu pengganti kata ana nuqtatul wujud. Kata Allah saya adalah titik awal wujud. Wa minni yustamaddu minhu kullu maujud. Dan dari saya kewahidan saya yustamaddu atau yastamiddu minhu kullu maujud. Terus niki ngaji diroya. Kamu akan yakin seyakin-yakinnya imanuka la yuzalziluhu azzalazil. Iman Anda tidak akan terguncang apapun ketika sudah diroyahnya mantap, yaitu tadi nisbatus naini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalah nisbatul far'i ilal asli fasabatal wahidul ahad. Kata Imam Amudi niku Allah senengnya bukan main, karena tidak gampang mengimankan manusia sebanyak ini yang butuh duit, butuh macam-macam, butuh pangkat, butuh macam-macam, kemudian disuruh iman dengan sesuatu yang gak ketok gini ku Allah, tapi tetap cara iman koyok musyahad kados ro'a bi'ini roksi. Jadi disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kayak apa hebatnya kita, nggak ngerti langsung tapi iman kita setara malaikat, sama-sama tidak bisa digoyah. Dan itu sing makome pun yusab gitu wa alladzina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Ma huwa sabit. Sabit itu sesuatu yang nyata, yang pakem, yang enggak bisa enggak. Itu cara ulama disebut wajib napa? Akli. Ma la yutasawwaru fil akli adam. Orang enggak bisa bayangkan kalau hadhil makhluqat khalaqahal adam.
Nggak mungkin makhlukat yang sudah maujudah kemudian penciptanya adalah adamiyah, sesuatu yang nggak ada. Karena nggak ketemu akal. Misalnya ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang nggak ada itu menciptakan yang maujud, itu nggak bisa. Makanya sekali Nabi lahir dan memaklumatkan kebenaran, Allah ngendikan muji nabine, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kamu tidak usah khawatir, hak dan batil itu bertarung, pasti menang hak. Karena hak ini al-haqqus sabit. Lalu kalau suwun guru-guru teng mriki ojo bosen-bosen nerangno wajib napa? Akli. Guru-guru madin, guru-guru kelas ojo bosen-bosen nerangno wajib akli. Dongane dikurangi. Di donga niku repot, nak mandi jare ijazahe top, nak ora mandi terus nyalahno ijazahe repot. Fungso donga niku kula nak ana wong raine ra rai mustajab, nak njuk ijazah ben kula ijazah. Misale ra duwe dhuwit njuk duha atau Fatihah, engko seminggu ra mandi niku terus nyalahno sing ijazah. Padahal salah sing dijazahi. Kula niku termasuk kiai sing rapati sering donga, mergi mboten perkara napa-napa. Perkarane niku nak umat dilatih donga niku tambah akeh sing terus terkenal ngobos ngono. Maksudnya misalnya ini kaji padi itu, Gus kalau dadekno ketua DPR kaji kabeh itu, nak ramadi terus ketok, pemenang presiden, bupati, gubernur kan lagi baru terus, wah ramadi itu nggak Gus juta ora dadi bupati, repot. Nak mandi terus dikoyokno dukun dibaleni meneh, nah repot. Mulane kula terkenal lah mboten sering donga. Kula nggih ngertos donga mukhul ibadah nggih ngertos, tapi ya ampun sering-sering. Sing paling pokok niku ilmu. Mulane dari Imam Bukhari, nggak ada kata yang boleh mendahului kalimat tauhid. Padahal kalimat tauhid itu kalimat sing dadekno sampean mlebu swarga. Kecuali kata ilmu. Ini dawuh Imam Bukhari. Ini tenggene ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada kata yang boleh mendahului kata la ilaha illallah kecuali kalimat yang terkait ilmu. Siji ge fa'lam annahu la ilaha illallah utawa asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu kata yang terkait ilmu. Lan kula suwun Kangkang sedanten santri putra maupun santri putri kula suwun imanen ku imanan sing kamilan, iman sing bidalail al-qat'iyah bil hujjatil wadihah. Ini kados Imam Amudi wae. Imam Amudi kan mulang tauhid teng para malaikat. Kenapa kita sebagai manusia tahu betul kalau Allah itu satu? Terus diterangkan nisbatusnaini wassalasah ila ma la nihayata lahu nisbatul far'i ilal asyuri. Semua angka berapapun itu binisbat ke angka satu, itu semuanya cabang, semuanya nginduk angka satu. Terus kul huwallahu napa ahad. Sama, semua gambar, semua tulisan pasti dimulai satu titik. Lah titik yang di bismillah itu sing al mu'jiz. Mu'jiz niku delalah wis pokoke ora kepikiran. Sing dipilih Allah niku pertama ba. Mergo dawuh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bak niki singkatan saking karena saya, karena Allah semuanya menjadi ada, dan karena Allah pula yang belum ada suatu saat ada. Semua itu bergantung sama nuqtatil wujud. Niku Allah Subhanahu wa taala. Lah niki jenenge iman bidiroya. Lah kula suwun Kangkang sing ngaos teng mriki iman sampai diroya. Sebab nek iman ngantos diroya ku kepenak. Mulane kula nate matur teng ngarepe para hadirin kathah wonten. Kenapa orang kalau mau mati itu tidak disuruh doa sama Nabi? Mau kon muni Allah, Allah mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Mergo nak donga terus kepikiran mandi ta ora. Akhirnya be Allah rada curiga. Tapi nak sampean muni Allah, Allah cek mandi ra mandi pokoke pangeran tetep jenengan Gusti. Pun niku pun final. Mboten penting kula mlebu swarga ta mlebu neraka, tapi yang jelas tetep pangeran jenengan. Mergo sekali donga mesti pikiran ngene, mandi ta ora, aku uripku ya bulat terus ruwet lah, pokoknya bangsa donga niku ruwet. Ning bab tauhid maksudnya. Ning bab napa? Mboten angsal ning la ilaha illallah nggih mugi-mugi bener nggih kalimat la ilaha illallah kafir sampean kalimat mboten mugi-mugi. Pokoke ampun iman niku tu yusabbitu waladina amanu bil qaulis sabit. Niki penting, kersane iman niku benten. Donga niku karep, ya jenenge karep. Mulane Imam Ghazali ketika pertama muqaddimah Ihya teng Fadhailut Ta'allum, Fadilati Ta'lim wa Ta'allum niku. Beliau cerita Rasulullah itu mentong pintu masjid, kemudian melihat satu kelompok sahabat yang berdoa, yad'un wa yas'aluna Allah. Yang satu kelompok yu'allimunal halal wal haram. Nabi sempat berdiri, sempat gamang, terus kata Rasulullah, amma haula fayad'una Allah ta'ala. Insya'a a'tahum wa insya'a mana'ahum. Itu mereka itu orang-orang yang berdoa. Kalau Allah berkehendak ya ngasih, kalau enggak ya enggak. Terus kelompok yang satu yu'allimunal halal wal haram, mereka mengajarkan halal dan haram.
Wa innama bu'istu mu'alliman, dan saya ditugaskan jadi nabi sebagai pengajar. Artinya nabi famala ilaihim, kemudian nabi ikut bergabung sing napa mulang. Mboten kok terus sampean ra ndonga nggih mboten ndonga mboten napa. Tapi nak ngobos aja protes pangeran niku mau pesen kula mboten napa-napa. Ndonga kados Said Abdul Haddad mandira mandi dalil iftikar, bukti nak kula butuh teng jenengan. Tapi yang mendesak teng zaman akhir itu kemampuan ilmu, kemampuan mengelola ilmu. Karena kalaupun mengelola ilmu kados mau mbok dunya kaya apa rusake tetep al-wahidul qahar namung Allah. Kula nate dijazahi Mbah Mun sanurihim ayatina fil afaq niku niki cerita ilmiah mun, karena ini yang saya tekuni. Kula kan maknani hak maknani sanurihim ayatina fil afaq. Kula maknani normal. Sanuri bakal merono ingsun Allah him ing wong-wong mukmin, tiang-tiang sing saleh. Wis dhewe Mbah Mun. Ya ora kudu saleh, him ya wong akeh. Terus kula sempat bantah, tapi memang ranahnya ilmiah, jadi buatan ngelamak, buatan sok ladak. Tapi jenengan sering dalil bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Ya ora, tapi ayat iku him tetep wong akeh. Ora kudu wong Islam, ya ora kudu wong apik. Lah kok saged? Umar iku orang Islam isih kafir, Allah ngresakno paham ya paham Quran, berarti sanurihim ayatina ya Umar. Ya akeh wong kafir dadi him ing wong akeh. Terus kula nggih ra dibantah napa kados Mbah Karim manggere him wong akeh wa mengkono dalika mengkono ya ngono, pokoke ngono. Kula sempat bantah dawuh Mbah Zubair nak rujuk kedah akhir yaiku Mbah Zubair bin Mbah Zubair, Mbah Karim bin Mbah Karim. Tapi apapun itu ilmiah. Artinya ketika Anda yakin him ini kepada ulama atau sholihin, fakaifa bi islami Umar khina sami al-Qur'ana wa lam yakun yauma idzin musliman. Kalau him kamu rujukkan orang Islam, lah Umar ketika sami Al-Quran wa amanah itu dereng nate mondok, mboten nate dulang Pak Takhrir Sayyidina Umar, dereng nate bayar iuran teng mriki dereng, tapi dengar Quran iman. Jubair bin Mut'im niku orang pinter-pinter wong Arab. Jubair itu delegasi orang Arab untuk membebaskan Asra Badrin, kafir rawuh teng Madinah dalah Nabi pas mau surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Dengar diantaranya Nabi sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in, masa manusia yang maujud ini diciptakan tanpa asal usul. Niku dawuh Jubair bin Mut'im faka'an nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatiro, hampir hatiku terbang. Niku Nabi dereng selesai sholat, habis sholat salam Nabi langsung diparani Jubair bin Mut'im, aslam tuh saya Islam, otak saya pikiran saya habis oleh ayat tadi. Ayat tadi kan jelas am khuliqu min ghairi syai'in, masa alam raya yang maujud ini diciptakan tanpa sesuatu sing napa maujud. Terus pokoknya terus logikanya itu di cara Jawa diaduk-aduk sampai akhirnya ngerti al-haq huwal Islam atau al-Islam huwal haq. Niku nggih dereng Islam nggih dereng nate mondok. Nah dari sekian peristiwa niku ketok alim alamae Mbah Maimun. Dadi dawuh Mbah Mun him ing wong akeh napa him ing wong ayatina. Dadi sampean nak di guru sing sok tahqiq anut maknane model wa te mengkono iku lahu kedhe mengkono wa dalika mengkono mengkono. Niku critane Dewe Bapak Mbah Karim nak ngrujukno aku mengkono. Mbah Zubair kudu tahqiq. Lan maksudnya kula niku bejo, sedanten santri sarang bejo. Nah kepengen tahqiq anut Mbah Zubair, kepengen rileks tapi ya bener Mbah Karim. Terus Kirian itu terkenal, mas saya sarang nak kejolokan kalian mas saya Lirboyo niku. Ilmu itu hewan yang gesit, nak rabuk cancang ucul. Mulane santri-santri Jawa Timur kola ngendikan dimaknani. Kola dimaknani kultu dawuh ingsun dimaknani. Nak santri sarang mboten, sing bebo ora dimaknani, ra iso lah ra dimaknani, mergo kok darane goblok. Soleh, ibu-ibu pinter. Dewe bangun aku getun ndak fatwa, santri agar khusuk mesti goblok. Nak beling ku pinter. Terus sing goblok lah ibu-ibu beling dan darani pinter. Niku cek elektrione bangun terkenal ya. Dhisik santri agar khusuk niku mesti goblok. Angger beling pinter, saiki do beling ben darani pinter. Padahal jebule goblok. Lah niku pun masyhur bangun ketika zada khusukan zada napa? Jalan. Ana santri jamaah terus kok ngarep bangun ditakoki. Mesti kira seneng mutolaah. Mulane jamaah terus wah ya kadang-kadang manhaj bangun ya rada unik. Mergo nek sing sering mutolaah iku pancen ya ngerti fadilah salat nggo guri barang ya ngerti. Intine niku terus mas saya sarang ngendikan, nggih Mbah. Sapi utawi kidang utawi buruan nak kecekel terus dicancang kakean nggih mati. Sampeyan di wedhus ben ra ucul, gulune mbok cancang, sikile mbok cancang, mripate mbok lakban niku ora situ.
Mati akal. Jadi intinya aku saling melengkapi. Sing mas saya sarang gue duwe berburu kijang. Setelah ketangkep kamu lepas. Ya hilang tenan. Kados santri sarang serapati pinter gak dimaknani barang mulai sering diamu ibojo apa ngorek ora iso. Tapi nek santri Lirboyo sakit mergo maknane napa? Kebek. Tapi nek kebek kan kejiret mati. Nah sampean niku ya benal hayat wa maut ngoten mau urip ya rada mati rada urip ngoten mawon. Terus kula niku alhamdulillah ngaji niku khatam sanget. Kula ngaos Mbah Mun nggih ngaos Mbah Ubab nggih lami. Terus kula riyen nak ngaos sorogan. Mulane kula suwun santri-santri sakniki nak wonten kanca sing alim atau guru ngaji sorogan ben qara'tu ala syekh. Pentingnya qara'tu ala syekh itu Anda baca, Anda mandiri, Anda benar atau salah itu mandiri. Lah nak ngaji ngrungokno niku ora modal nih. Mosok khinzir dimaknani cling mergo celeng ndekne wong Batak. Wis ribet. Kula niku jan nate nyekseni tenan wonten guru kalah kalian murid gini. Faman mengkoti sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing anduk. Bedo dimaknani anduk. Gurune takok, "Cong kok anduk?" Bareng gitu. Iku macane ndok, Juk. Lha niku gurune kalah mergo muridé berarti nyuri anduk boleh, Pak. Ya enggak boleh. Kan yang haram nyuri ndok. Kalau anduk boleh ya enggak boleh. Berarti sama dong, Pak. Anduk sama ndok sama-sama haram. Kok repot tuh? Akhirnya gimana? Ndok ge angsal, anduk ge sama-sama statusnya napa? Haram. Kalau suwun makalah niki napa lawalam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasan. Nah niki pun Pak Sekjen dugi niki mungkin pidato Pak Sekjen. Mesti njalukno sepura ketua umum sing mboten dugi niku. Mboten wani mboten enggak. Terus kula suwun santri-santri al hukmul akli atau al wajibul akli niku ditanamkan betul. Sehingga jenengan ketika ngadepi apapun termasuk ngadepi sakaratul maut kue yakin hakul yakin Allahu al-wahidul ahadus somad. Karena angka 2, 3 sampai 4 sampai 5 niku dibanding angka 1 niku napa nisbatul far'i ilal asli. Sedanten nggih selamat hadir niki Bapak Sekjen sedanten para mas saya. Ini sebutan disebut Sekjen. Dan regulasian ya kalau terusakan gitu marhaban Pak Sekjen rawuh. Terus kalau suwon santri-santri itu cara mengkaji ilmu itu sampai logika itu terbangun. Sebab itu pesannya mas saya sarang qaddimid dirayah ala riwayah. Misalnya begini, Anda yakin hakul yakin kan kalau kita masuk surga itu karena fadlullah. Kita yakin kan masuk surga itu karena fadlnya Allah. Misalnya ada riwayat la yadkhula ahadukum aljannata bi amalikum qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih. Oke, kita sepakat kalau masuk surga karena fadlnya Allah bukan karena amal. Lalu orang-orang soleh itu kadang merasa rugi, wah tak rewangi tahajud witir jebule di surga krana fadl. Kadang-kadang koyok egois ben ngamali diregani. Tapi ketika ada diroyah, ada kajian dari riwayat tadi. Saya ulang lagi, ada diroyah itu kajian riwayat. Ada cerita, suatu saat ada orang sing ya'buduwa khamsami'ati sanatin. Nyembah Allah itu sampai 500 tahun, era dulu zaman orang Bani Israel. Kemudian dia masuk surga, sama Allah ditanya, kamu tahu kenapa Anda masuk surga? Tahu ya Allah, karena saya menyembah Engkau dan lam ya'asyika, saya tidak pernah maksiat ke Engkau torfata ini, saya tidak pernah maksiat. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga 500 tahun. Loh kenapa Gusti? Katanya surga selamanya. Ya karena kata kamu karena amal kamu 500 tahun ya surganya 500 tahun fair kan? Ya jangan Gusti, saya ingin surga selamanya. Yang selamanya itu fadlku rahmatku, amal kamu terbatas. Ya sudah Gusti fadl jenengan kan? Itu diroyah, setelah dikaji itu kepenak. Iddah juga sama. Iddah itu libaro atir rahmi. Ada kepastian rahim itu tidak tercampuri oleh mani orang lain. Jika ada iddah, misalnya kalau haid 3 kali masa suci, kalau hamil lewat hamil. Tapi kalau kamu kaji ilmiah itu kepenak. Misalnya kayak Rabi Wong rondo cek sopo wae, orang mbok iddah sik. Jebule lahir, mbok weling keriting welek wireng playon. Ngerumat tahunan jebule anake wong mangkel kan. Bare kaya ana iddah ana kepastian, rondo sing mbok rumat ora. Sok ben nek ndek anak iku ora anakmu. Nah misalnya rano iddah, wes dua anak raine ra mirip kon mangane wakil buling sekolah ra tau munggah.
ngundang kue bapak loro yakin loro. Lho baru kayak iddah itu kepenak dan maksudnya ilmu itu jenis diroya. Jadi riwayat kita pegang sambil terus ngaji napa? Ad-diroya. Nah tapi nak sampai kurang ngaji ad-diroya aku repot. Makanya kalau setuju mas saya sarang damel satu konsensus fatwa napa qadimid diroya alar riwayat. Jadi kados wau kenapa akhir hayat itu justru mbek Nabi mboten disuruh doa, kan muni Allah 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 Allah. Mergi nak sampean donga mesti terbersit mandi ta ora, engko terus piye. Tapi nak muni Allah Allah Allahu Rabbi au Rabbi, tidak ada kekuatan apapun yang bisa membatalkan status hukum Allahu Rabbi, karena ini wal baqiyatus sholihat kalimatu haqqin aliyah nahya wa aliyah namut. Ini kalimat hak, nggak ada malaikat yang bisa membatalkan Allahu Rabbi, semuanya pasti tunduk sama Allahu Rabbi. Nah ini jenenge diroya. Nah kenapa tidak la ilaha illallah padahal riwayatnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Kenapa kiai Jawa hanya melatih Allah Allah? Kula nate tanglet kalian kiai alim. Jawabe unik. Mergo iku hak wong nek ape mati iku ora mesti tok. Ngok la ilaha terus dada malah repot kabeh. Wis nek muni Allah ora misale keliru muni A kan lumayan daripada la ilaha ra tutuk mendingan muni A ya. Apapun itu jenenge diroya. Makanya terus kiai Jawa modifikasi nak ra kuat la ilaha illallah namung napa Allah Allah Allah. Karena ini mboten enten resiko la ilaha terus napa mati. Apapun itu pentinglah diroya nih, karena setelah diroya itu sesuatu terus logis. Dan agama ini li qaumi ya'qilun li qaumi yatafakkarun. Sehingga Nabi ngendikan kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi ketika hak itu datang, maka sebetulnya barang batil itu tidak pernah memulai dirinya. Nggak pernah ada cerita kalau angka 2 itu mendahului angka 1. Nggak pernah ada cerita kalau angka 3 mendahului angka 1. Begitupun Allah itu al-wahid. Pasti angka ini al-wahid adalah al-qadim, pasti al-awwal, pasti yang pertama. Nah, kalau suwun imane jenengan sebagai ahlul ilmi iman sing bil ilmi, sehingga melebet teng ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qist. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kita mulyakaken sedanten putra-putra guru kita sedaya Rama Kyai Haji Maimun Zubair, ingkang kula mulyakaken semua alumni, muhibbin dan ingkang hadir dalam halaqah ilmiah himma dalam tema tingkatkan ukhuwah satukan langkah demi menyatukan khidmah. Dalam kesempatan kali ini ada dua pemateri yang sudah ada makalahnya. Yang pertama adalah Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Hisham dan yang kedua adalah Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Untuk itu saya sebagai moderator ingin muqaddimah sebentar bahwa 100 hari yang lalu kita kehilangan guru kita semua, bahkan kesedihan kita, mungkin kesedihan ini akan hilang terlalu lama, sampai sekarang pun kesedihan kita semua masih terasa sampai sekarang. Untuk itu kita akan selalu mengingatkan bahwa 100 hari ini kita kehilangan cahaya yang menjadi petunjuk kita, dan di dalam Al-Quran pun nanti ini bisa dibenarkan Gus Bahak sebagai mufassir nasional, bahwa ternyata kita ini jangan sampai diingatkan oleh Allah, jangan sampai menjadi orang yang munafik, yang di Quran itu diibaratkan kullama aldo alahum masyaufihi wa idha atlama alaihim qawmu. Jadi kehilangan cahaya itu kemudian berhenti beraktivitas untuk mendekat kepada Allah. Nah ini jangan sampai kita menjadi seperti ini, yang kita sudah kehilangan cahaya tetapi jangan sampai kita kullama aldo alahum masyaufihi wa idha atlama alaihim qawmu. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami dipasrai oleh moderator bahwa dipasrai oleh panitia bahwa halaqah ilmiah ini akan berjalan 2 jam, waktunya sampai 4:30. Untuk itu kita langsung saja untuk pemakalah pertama. Kyai Haji Bahauddin Nur Salim, makalahnya sudah tersebar dengan judul Al-Intisar Limadhahibi Saykhina Indonesia Damai Meneladani Mbah Maimun. Selama 30 menit
nanti langsung disambung oleh Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham. Makalahnya juga sudah ada dengan judul Membaca dan Menulis Mbah Mun. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, monggo dipersilahkan untuk Gus Baha 30 menit Gus, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain, amma ba'du. Yang sangat saya hormati keluarga besar Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, putra-putra beliau, menantu-menantu beliau, santri-santri beliau, semua yang saya hormati. Alhamdulillah di sini ada Gus Kamil, ada Gus Anam, ada Pak Wakil Menteri, ada Mbah Nawawi, ada Dirjen, ada Bapak Mukhlisin, semuanya ada. Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisor. Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong itu enggak. Sebagaimana ayat wa yansurunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'ana. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wa yansurunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil ijtimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri, karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat itu. Tapi begini, yang penting begini, kenapa saya membahasakan Al-Intisor? Saya ini kan hidup di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil, digembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah didhawuhi Mbah Mun, hak Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah ihya. Jadi golekno. Terus saya cari-cari, termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisor itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansorullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih Al-Intisor? Karena saya sayang sama ayat. Ada seorang nabi berdoa, Robbi anni makhlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Ini saya mulai tentang Al-Intisor. Saya mohon dilihat halaman pertama, itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari, dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliullah adalah summa yudha'ulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Yo sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron fi zamani mukbilan ala sani. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Tidak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga gak apa-apa, sama-sama orang alim, biasa saja, tidak ada apa-apa. Terus kemudian kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul Akli Ba'daddin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Kalau istilah Ali Roki, Rasul Akli Ba'dal Iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW, yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau kiroahnya Asim bacanya layak sabu, karena memang kiroah kita ayah sabu, tapi sebagian kiroah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat, dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam, sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau liwat ridho mbek kodok kodar, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat mergo ridho mbek kodok kodar. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus
Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Itu saya terjemahkan di sini. Akta Rasulullah kauman wa mana akhirin. Faka'annahum atabu alai faqal inni uti qauman akhafu halahum wa jazaahum wa akilu qauman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak kiai kok diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi aw ahlakuhum birrafi. Jadi yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap madzhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amilal kabair. Sehingga kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah, riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca, apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari dia apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izzu wal jah fa biyat faul insan an nafsi adzulla wad dhaima wala yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak tergang. Gampangannya ya, masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum. Masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarabiyan ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi, karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhok, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah, atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka, kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat tuh kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah, latihan ngaji ora paham pokok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu unta yang liar saja menjadi terkendali. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah, itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang, juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah, beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya, was-sahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir
rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen, yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi ada seorang soleh sodako malah dikasihkan zaniyah, jadi gunjingan kan, tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya kenapa kamu mengasih zaniyah, semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling sampai jadi copet karena nyari uang, sudah tak kasih uang tapi tidak bisa nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Nah, terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman. Yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab Nabi itu biman zilati tobib, saya udawil mardo, ya sudah saya nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ikhya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya, mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ikhya ada di rumah Anda, jadi tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman semua, sedulur-sedulur ngaji Nahdlatul Ulama. Ini adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, di mana kita beri judul Kisah Imam Amudi, pakar matematika yang menjadi guru tauhid para malaikat. Logika tauhid tingkat tinggi, kisah Imam Amudi, guru para malaikat, dan rahasia dakwah Mbah Maimun Zubair. Selamat datang di saluran atau di channel kita ini teman-teman, channel Ngaji Nahdlatul Ulama. Video kali ini merupakan sesi reaction ngaji spesial bersama dengan Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha, yang akan membuka cakrawala berpikir kita tentang kedalaman ilmu ketauhidan dan rahasia kewalian para waliullah ulama Nusantara. Teman-teman, pernahkah teman-teman mendengar kisah tentang seorang manusia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar malaikat? Beliau adalah Imam Amudi, seorang pakar matematika yang membuktikan bahwa iman bukan sekadar dogma, melainkan sebuah kalkulasi logis yang sangat jernih, cetha welo-welo. Melalui kitab Nailul Ma'mul karya Syekh Mahfud Ad-Darmasi, beliau Gus Baha menjelaskan mengapa derajat ahli ilmu atau ulama bisa melampaui malaikat dalam hal kualitas keimanan. Malaikat beriman karena mereka melihat ars, surga dan neraka, namun ulama beriman melalui ketajaman akal dan argumentasi bayinah, meskipun belum melihat kondisi akhirat secara langsung. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang paling keren di mata Sang Pencipta. Selain kisah Imam Amudi, dalam kajian ini Gus Baha juga mengulas pujian terbaik untuk Rasulullah, mengapa kitab Al-Berjanji dan Simtud Duror tak tertandingi dalam hal penghayatan dan tradisi mahabbah kepada Rasulullah. Kemudian filosofi doa yang benar, yaitu berhenti mendikte Allah, pahami rahasia di balik doa yang dikabulkan, mujib, dan kekuatan mutlak Allah atau kudrohnya Allah. Kemudian ada guyonan Mbah Maimun tentang santri, mengapa santri yang terlihat beling terkadang lebih pintar, lebih cerdas, lebih alim daripada santri yang terkenal khusyuk. Karena yang terkenal beling itu biasanya lebih pintar dan memiliki referensi ilmu yang lebih luas dibandingkan yang terlalu khusyuk. Kemudian ada manhaj dakwah Mbah Maimun, belajar fleksibilitas dari perpaduan manhaj Nabi Isa alaihissalam dan ketegasan manhaj Nabi Yahya alaihissalam yang merangkul semua kalangan, universalitas dakwah. Logika masuk surga, mengapa kita harus yakin masuk surga? Karena fadlnya Allah, bukan semata-mata karena amal kita yang terbatas. Lalu yang terakhir adalah wasiat akhir hayat, panduan praktis zikir Allah saat sakaratul maut untuk meminimalisir resiko kegagalan pengucapan kalimat tauhid. Kajian ini merupakan wujud mahabbah kita kepada guru-guru kita,
khususnya Kiai Haji Maimun Zubair untuk terus memperkuat ukhuwah dan meningkatkan hikmah kepada ilmu. Semoga menjadi amal ibadah yang berkah dan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Imam Amudi merupakan seorang figur yang digambarkan oleh Gus Bak sebagai pakar matematika yang mencapai derajat kewalian sedemikian rupa sehingga diperintahkan Allah untuk mengajar para malaikat mengenai konsep tauhid. Pandangan umum biasanya menempatkan para malaikat termasuk makhluk yang paling memahami tauhid karena kedekatannya dengan dimensi ilahi. Namun Gus Bak melakukan dekonstruksi terhadap asumsi tersebut dengan menekankan pada kualitas iman yang bayinah atau keimanan yang berbasis pada argumentasi logis yang kuat. Gus Bak menyatakan atau menekankan pada bahwa tauhid itu harus didasarkan pada kenyamanan berpikir dan rasionalitas akal. Ketauhidan bukan sekadar dogma yang dipaksakan, melainkan sebuah konklusi logis yang cepawelewelo atau sangat jelas. Logika ini menjadi landasan mengapa kedudukan manusia, khususnya ahli ilmu, dianggap lebih keren dibandingkan malaikat. Malaikat beriman karena mereka berada di hadapan fakta, melihat arsy, surga dan neraka, sedangkan manusia beriman melalui progres berpikir deduktif tanpa melihat langsung entitas gaib tersebut. Perbedaan fundamental ini menciptakan hierarki kemuliaan yang berpihak pada manusia. Dengan konteks pembuatan konten menekankan pada aspek harga diri manusia sebagai makhluk yang paling keren. Gus Bak secara konsisten merujuk pada Nailul Ma'mul, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mahfud Al-Tarmazi, ulama legendaris asal Tremas yang menjadi guru bagi banyak pendiri organisasi Islam di Indonesia termasuk Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan. Kitab ini menjadi bukti bahwa tradisi pesantren memiliki kedalaman rasionalitas yang luar biasa. Syekh Mahfud menekankan bahwa tidak ada rasionalitas yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh para ulama. Bagian kedua dari pengajian ini berfokus pada sosok Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, dan metodologi dakwah beliau yang bersifat universalitas. Analisis terhadap karakteristik Mbah Maimun memberikan wawasan sosiologis yang mendalam mengenai bagaimana Islam dapat diterima oleh semua kalangan. Pendekatan yang dalam berdakwah yang dilakukan oleh Gus Bak disebut sebagai manhaj Nabi Isa dan manhaj Nabi Yahya. Perbedaan antara kedua manhaj ini sangat krusial untuk dipahami sebagai strategi naratif yang menyasar audien yang mencari kebijaksanaan hidup. Manhaj Nabi Isa dicirikan oleh fleksibilitas, dinamisme, dan sifatnya yang merangkul semua orang, termasuk mereka yang dianggap bermasalah atau nakal. Ini adalah cerminan dari semangat muda yang penuh eksplorasi dan keinginan untuk menolong tanpa memandang status sosial. Sebaliknya, manhaj Nabi Isa bersifat lebih formal, disiplin, keras, dan prinsip dan cenderung stabil. Ini adalah representasi dari kematangan dan tanggung jawab terhadap tatanan. Kemampuan Mbah Maimun dalam menggabungkan kedua manhaj ini memungkinkan beliau untuk berkoalisi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, TNI, dan Polri, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ulama. Hal ini juga menjelaskan mengapa beliau bisa diterima baik oleh para alumni pesantren maupun para pejabat negara. Penekanan pada narasi universalitas dakwah ini sangat efektif untuk menarik audien moderat dan nasionalis. Guyonan Mbah Maimun mengenai santri yang terlalu khusyuk versus santri yang beling atau nakal. Logika yang dibangun adalah bahwa santri yang terlalu khusyuk terkadang hanya terpaku pada ritual saklek tanpa memiliki keleluasaan referensi, sedangkan santri yang beling selama dia masih mau mengaji seringkali memiliki referensi ilmu yang lebih banyak karena proses pencarian dan diskusi yang lebih dinamis. Filosofi doa yang disampaikan oleh Gus Bak bahwa doa bukan berarti mendikte Allah, ya, jangan sampai mendikte Allah, melainkan wujud kelemahan makhluk di hadap Sang Kholik. Jika Allah mengabulkan, itu adalah bukti sifat mujibnya atau maha mengabulkannya Allah, dan jika tidak maka itu bukti sifat kudrah, maha kuasanya Allah, tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Gus Bak memberikan argumentasi matematis yang menarik mengenai surga. Amal manusia itu terbatas, hanya dilakukan selama hidup yang singkat. Maka jika surga didasarkan pada amal, durasi di surga pun harusnya terbatas. Namun karena surga itu abadi, maka landasannya haruslah sesuatu yang abadi pula, yaitu fadl atau anugerah Allah yang tak terbatas. Gus Bak menjelaskan bahwa risiko kegagalan pengucapan kalimat lengkap la ilaha illallah karena kematian yang mendadak dapat diminimalisir dengan hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah secara konsisten. Nah, itu teman-teman yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita bersama dengan Gus Bak ini. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bak yang berkah untuk kita semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan semoga kita senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf ini kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.